Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi dengan saya Jenny Wardin, tuan rumah Wardin Bonsai. Di kesempatan ini saya akan menunjukkan proses pemindahan bonsai beringin saya dari pot plastik ke pot semen. Bonsai ini sudah menghabiskan 3 tahun terakhir hidupnya di dalam pot putih yang sudah mulai lusuh dan rapuh ini. Saya tertarik menginvestigasi pertumbuhannya jika diberi media tanam yang lebih berkelas dan agak kebarat-baratan. Media tanam apa itu? Nanti kita lihat saja, sabar. Pertama, kawat yang melilit beberapa cabang kecil kurus ini kita lepaskan dulu. Sepertinya sudah terbenam jauh di kulit kayu. Tujuannya semua tahu ya, agar setelah dipindah ke pot baru yang lebih dangkal, dia tetap semangat. Langkah kedua, pruning habis daun-daun. Nah, ini kontroversial nih. Mengurangi daun memang wajib dilakukan agar penguapan dalam proses fotosintesis dapat diimbangi oleh kemampuan akar menyerap air. Kemampuan ini jelas menurun akibat terpisahnya akar-akar halus dari media tanam lama. Akar-akar halus ini merupakan ujung tombak berlangsungnya aksi kapiler pada tanaman. Tapi kenapa yang saya lakukan adalah menggunduli, bukan mengurangi? Nah, saya nggak bisa jawab. Mungkin karena asik aja ya waktu itu ya. Gunting. Ah, gunting lagi. Memang manusia nggak ada puasnya ya. Balik ke soal penggundulan hutan, ya, penggundulan daun tanaman maksudnya. Satu lagi manfaat yang bisa kita dapatkan lewat proses sederhana ini adalah terbukanya pemandangan kita dalam menata ranting dan cabang-cabang yang normalnya tertutup daun. Nah, kalau ini nggak ada mirip-miripnya dengan penggundulan hutan di pulau paling timur negara Konoha nih, karena yang akan kembali tumbuh nantinya adalah daun, bukan sawit. Setelah nanti kembali tumbuh, mudah-mudahan harapan kita nih tampilan pohon lebih segar. Langkah ketiga, membongkar media tanam. Seperti terlihat, media tanam bonsai ficus yang oleh pengguna bahasa Inggris disebut whipping fix ini agak primitif. Campurannya masih didominasi tanah kebun. Tanah kebun dikenal rapat pertahanannya. Kalau di tim sepak bola, tanah kebun ini setara Chelsea musim 2004-2005 atau Liverpool di musim kompetisi 2018-2019. Jarang kebobolan ya, kalahnya juga cuma sekali kalau nggak salah Liverpool itu sepanjang liga. Susah sekali ditembus akar-akar halus tanah kebun ini. Akibatnya yaitu akarnya tidak cukup rapat alias kurang dramatis dan lambat membesar. Setelah akar terbebas dari media tanam lama, saya bisa dengan leluasa mengurai sengkarut akar. Selain agar terlihat rapi, menyisir akar juga berguna agar proses penghantaran air dan nutrisi ke batang oleh akar berlangsung melewati jalur tersingkat. Langkah keempat, menyiapkan pot beserta media tanam.
perlite saya campur dengan media tanam pasir malang. Harapannya akar tumbuh lebih leluasa, cepat menyerap pupuk, tidak terlalu lama menyimpan air sehingga akar tidak gampang busuk dan lebih estetis tentunya. Pot sudah siap, dasar pot sudah kita isi pasir malang ukuran besar. Bonsai ficus yang suka melucu ini kita posisikan sesuai keinginan. Bonsai ficus yang suka melucu, ficus benjamina maksudnya. Masih ada yang ingat Benyamin Sueb gak ya? Generasi sekarang. Kenalnya mungkin Benyamin Netanyahu ya. Yaudah, ficus calon penghuni neraka ini saya posisikan sesuai keinginan saya. Sekilas info menarik atau yang biasa disingkat kiri. Beringin ini sobat bonsai satu genus dengan buah tin. Kalau sobat bonsai ada yang juga merupakan sobat buah, pasti tahu nama latin buah tin itu Ficus carica. Beneran sama-sama ada ficusnya kan? Sebelum pot saya penuhkan, akar ficus saya tata lagi. Mudah-mudahan tumbuh subur ya akar ya. Sobat bonsai, channel Warden Bonsai sudah mulai banyak videonya nih. Jadi bolehlah saya mengajak setengah memaksa untuk sobat bonsai semua yang suka dengan konten-konten semacam ini tapi belum subscribe, cobalah subscribe. Gak susah prosesnya. Gak ada juga konsekuensi finansialnya. Cuma biar saya tambah semangat aja bikin video ini. Ya. Saya mengawati tanaman ke pot sebelum menimbun akarnya dengan media tanam. Tujuannya agar ikatan kawatnya mengencang dengan sendirinya. Ketika media tanam, saya dorong-dorong tuh ke bawah menggunakan sumpit darurat ini. Langkah terakhir penyiraman. Harus sampai benar-benar basah ya sobat bonsai, biar tanaman punya sumber air yang cukup di masa-masa awal dia menyesuaikan diri dengan media tanam barunya. Penyiraman ini juga dibutuhkan untuk membantu meningkatkan area sentuh antara akar dan media tanam. Kalau bisa sebenarnya dicelupkan ke air, tapi berhubung pinggang saya suka bikin bunyi-bunyi aneh kalau ngangkat pot sebesar dan seberat ini, saya putuskan menyiram pakai gembor saja. Dan hasilnya setelah sebulan, di bulan Juni tahun 2024, berhasil tumbuh daunnya. Ini bare minimum ya. Kalau setiap repotting memang akan selalu muncul kekhawatiran tumbuh nggak daunnya. Tanamannya selamat, yang jelas. Setelah sebulan kita bisa pastikan.
setelah 2 bulan sudah mulai agak rimbun. Nah, setelah 7 bulan nih, Desember 2024, alhamdulillah tanaman kita tumbuh subur ya. Perjalanannya masih panjang nih, karena percabangannya masih belum kokoh. Jadi selama 3, 4, 5 tahun ke depan, fokus saya kayaknya membesarkan cabang-cabang utamanya. Sambil mengarahkan sedikit-sedikit, jangan banyak-banyak, nanti pertumbuhannya nggak ngebut. Sobat Bonsai, sekian video Wadin Bonsai di kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi buat yang sudah subscribe.